Hai, perkenalkan nama saya Ristian Riani Silai. Saya dari kelas D semester 4, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang penyakit diabetes mellitus. Yang pertama adalah pengertian. Nah, diabetes mellitus adalah suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah karena kelainan sekresi insulin atau kerja insulin. Nah, diabetes mellitus yang biasanya masyarakat pada umumnya menyebutnya dengan penyakit kencing manis merupakan penyakit menahun yang dapat diderita seumur hidup. Nah, diabetes mellitus memiliki dua tipe, yaitu diabetes mellitus tipe 1 yang merupakan hasil dari reaksi autoimun terhadap protein sel pulau pankreas, kemudian diabetes tipe 2 yang mana disebabkan oleh kombinasi faktor genetik yang berhubungan dengan gangguan sekresi insulin, resistensi insulin, dan faktor lingkungan seperti obesitas, makan berlebihan, kurang makan, olahraga dan stres, serta penuaan. Nah, hal ini biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja dan dapat menimbulkan komplikasi kesehatan lainnya seperti retinopati, diabetik, atau kerusakan pembuluh darah kecil di mata, saraf, dan juga ginjal. Nah, penderita diabetes tipe 1 disarankan untuk melakukan tes kadar gula darah secara berkala, terus merencanakan makan yang cermat, olahraga rutin, dan memenuhi insulin atau minum obat sesuai kebutuhan. Berikutnya diabetes tipe 2 yang lebih banyak ditemukan pada seseorang dengan rentan usia 30 tahun ke atas, disebabkan oleh gangguan tubuh yang tidak dapat menggunakan gula darah dengan baik. Nah, penderita diabetes tipe 2 dapat mengurangi gejala yang timbul dengan obat-obatan, olahraga, dan diet. Namun jika penderita tipe 2 tidak terkontrol dan obat-obatan sudah tidak berpengaruh, maka pasien tipe 2 pun akan mendapatkan insulin. Nah, diabetes tipe 1 dan tipe 2 memiliki tingkat bahaya yang sama, sehingga perlu adanya pengambilan langkah penyembuhan yang tepat. Nah, penderita diabetes harus melakukan pemeriksaan kadar gula darah pada pasien diabetes untuk mencegah risiko penyakit. Nah, yang berikut adalah gejala. Nah, gejala utama diabetes mellitus adalah polihidrosis, poliuria, polidipsia, makan banyak, berat badan yang meningkat, kadar glukosa dalam darah, dan urin tinggi. Nah, patofisiologi diabetes mellitus terjadi karena penurunan sekresi insulin atau kerja insulin yang mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah. Nah, pengendalian program diabetes mellitus meliputi pengurangan risiko multifaktorial, pengendalian glikemik, pendidikan dan dukungan manajemen mandiri pasien, dan strategi pengurangan komplikasi risiko akut dan jangka panjang. Nah, pencegahan diabetes mellitus meliputi pengelolaan faktor risiko seperti obesitas, keturunan stres, dan kecanduan serta peningkatan pendidikan kesehatan dan praktis. Epidemiologi penyakit diabetes mellitus menunjukkan bahwa diabetes mengancam hidup banyak orang dan kasus diabetes mellitus semua tipe dilaporkan terus meningkat setiap tahunnya. Nah, peningkatan insidensi 2-5% tiap tahunnya di seluruh dunia yang diperkirakan juga berlaku di Indonesia. Pada tahun 2017, sekitar 451 juta orang mengidap penyakit diabetes mellitus dan di mana 10% dari populasi tersebut merupakan diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang seperti penyakit arteri perifer, nefropati, dan retinopati.
Nah, mortalitas pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 lebih tinggi secara signifikan dibandingkan populasi umum, dengan angka mortalitas pasien diabetes mellitus tipe 1 menjadi 3 hingga 18 kali lebih tinggi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.